Perwujudan dari perempuan dalam kepemimpinan ini adalah sebagai wujud terciptanya sebuah keadilan dalam kaitan dengan kesetaraan gender. Namun perlu ditekankan, ciri khas kepemimpinan perempuan harus pula identik dengan rupa kasih, sehingga dalam kepemimpinannya perempuan semakin berdaya, dalam arti melakukan usaha yang bermanfaat serta dapat memberikan hasil. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua sosok sentral yang terdapat dalam pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah Raja Salomo. Di dalam kitab 2 Tawarik, sosok Salomo yang diceritakan sedikit berbeda dengan kitab Raja-Raja. Dalam gambaran kitab Tawarik lebih ditekankan pada penilaian dan dipaparkan secara faktual, historis. Selain itu, Salomo juga digambarkan sebagai orang yang bijaksana. Kita bisa baca pada kitab 2 Tawarik pada pasal yang pertama, menceritakan tentang doa Salomo memohon hikmat dan pengertian. Tetapi yang diberikan Tuhan bukan hanya hikmat dan pengertian, tetapi juga kekayaan, harta benda, bahkan kemuliaan yang belum ada pada raja-raja sebelum Salomo dan tidak akan pernah ada untuk raja-raja setelah Salomo. Selain itu, kitab 2 Tawarik juga menceritakan kepada kita secara detail tentang proses pembangunan bait Allah yang dilakukan oleh Salomo. Sosok yang kedua adalah Ratu Negeri Sheba. Secara arkeologis menunjukkan bahwa ia berasal dari Saba atau Seba, yang adalah kerajaan kaya raya di sebelah barat semenanjung Arabia yang memperdagangkan barang-barang mewah dari India maupun Afrika Timur. Adapun maksud kunjungan Ratu Negeri Sheba ini mungkin saja berkaitan dengan perdagangan, yang mana pada saat itu Israel menguasai lalu lintas perdagangan yang utama, baik di darat maupun di laut. Ratu Negeri Sheba ini ingin menjalin hubungan dagang dengan Salomo. Sebagai seorang ratu yang memiliki kekuasaan dan tidak mengenal Allah Israel, walaupun dengan tujuan perdagangan, ternyata kedatangan Ratu Negeri Sheba ingin membuktikan hikmat Salomo yang selama ini ia dengar. Dan ketika Ratu Negeri Sheba mendengar dan melihat secara langsung akan kebijaksanaan Salomo, Ratu Negeri Sheba menjadi percaya akan hikmat Salomo. Bahkan Ratu Negeri Sheba menyatakan dalam pembacaan tadi bahwa yang ia dengar, yang ia lihat melebihi apa yang selama ini ia dengar. Sebagai seorang ratu dari negara yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, bisa saja pendekatan yang dilakukan oleh Ratu Sheba itu dilakukan secara otoriter. Mungkin mengajak Salomo berperang, mengambil alih jalur perdagangan dengan cara paksa. Tapi Ratu Negeri Sheba tidak melakukan hal yang demikian. Sebagai seorang perempuan, Ratu Negeri Sheba justru menunjukkan keberadaannya sebagai pemimpin yang baik, yang tidak bersifat otoriter, melainkan untuk kelancaran perdagangan negaranya dan juga kehidupan rakyatnya, ia rela melakukan diplomasi yang baik dengan Salomo. Bukti keberhasilan diplomasi dari Ratu Negeri Sheba bisa kita baca pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12, yang mana terjadi pertukaran komoditi perdagangan di antara keduanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemitraan antara laki-laki dan perempuan seperti yang ditampilkan oleh Salomo dan Ratu Negeri Sheba adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks.
saling membutuhkan di antara keduanya merupakan bagian dari cara Allah untuk menunjukkan kuasanya dalam anugerah hikmat bagi seorang Salomo. Kemitraan ini menjadi gambaran sebuah kesetaraan gender yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Sesuai dengan tema yang diturunkan dari Sinode untuk bulan Oktober, yaitu keadilan dalam rupa kasih, dengan penekanan subtema perempuan gereja, berdaya dan berkarya, membawa kita pada kenyataan akan keberadaan perempuan dalam bergereja merupakan suatu bentuk keadilan akan kesetaraan dengan laki-laki. Akan tetapi keadilan itu bisa salah dipergunakan apabila tidak dilandasi dengan kasih. Dalam konteks kehidupan bergereja, kemitraan antara laki-laki dan perempuan harus dilaksanakan sama seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo dan Ratu Negeri Sheba. Hal ini sekaligus mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk belajar dari sosok Raja Salomo dan Ratu Negeri Sheba. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, betul-betul ia pergunakan untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Sementara itu, kekuatan dan kekuasaan Ratu Sheba digunakan sebagai sarana diplomasi untuk bisa bekerja sama dengan Raja Salomo. Bahkan salah satu sikap dari Ratu Negeri Sheba yang sangat terpuji dan patut kita contoh, kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika Ratu Sheba secara terbuka mengakui kehebatan dan keunggulan Raja Salomo. Tidak gampang bagi seseorang, apalagi dengan posisi jabatan sebagai seorang ratu yang memiliki kekuasaan, boleh menyampaikan, mengakui akan kehebatan dan keunggulan dari Raja Salomo. Saya teringat di pertengahan bulan Juli kemarin ada suatu pertandingan final tenis. Saya jarang nonton tenis sebenarnya karena tidak terlalu menarik, kadang-kadang membosankan. Tapi tidak tahu hari itu mungkin karena partai finalnya menarik, menampilkan dua orang dengan jarak usia yang berbeda 16 tahun. Yang satu berusia 20 tahun dan satu berusia 36 tahun, merupakan juara dunia bertahan. Saya menyaksikan pertandingan itu sampai selesai 5 set dengan durasi waktu kira-kira 5 jam. Yang menarik dari pertandingan tersebut adalah di cabang olahraga lain mungkin tidak terjadi seperti demikian, ketika penyerahan trofi, kemudian ada kata-kata sambutan yang disampaikan oleh masing-masing finalis. Kedua pemain ini saling melontarkan pujian, baik yang menang maupun yang kalah. Saya yakin bahwa dalam menghadapi pertandingan final yang seperti demikian, tidak ada orang berdoa untuk minta kekalahan. Pasti dua-duanya berdoa untuk minta kemenangan, mempersiapkan diri sebaik mungkin dan tidak bertanding untuk kalah. Tetapi pada kenyataannya ketika salah satu dari antara mereka kalah, pada saat penyerahan trofi tidak ada yang saling menjatuhkan. Bahkan yang masih muda menyanjung-nyanjung yang seniornya, bahkan yang seniornya memuji akan keberhasilan juniornya. Dari kejadian ini ada satu pelajaran penting yang dapat kita pelajari. Mengapresiasi dan mengakui keunggulan orang lain
merupakan salah satu cara kita untuk meyakini kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh mengapresiasi dan mengakui keunggulan orang lain, bahwa kita secara langsung sudah memiliki kasih. Karena kalau kita tidak memiliki kasih, maka dalam kejadian seperti yang tadi saya ceritakan, kita akan merasa tidak adil. Karena kita sama-sama berdoa untuk minta kemenangan, tetapi kenapa kemenangan hanya diberikan untuk satu pihak saja, bukan untuk kita. Mengakui dan meyakini, memuji kehebatan dan keunggulan masing-masing, keunggulan orang lain, merupakan wujud kasih yang bisa kita nyatakan kepada orang lain akan keadilan dan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Kristus, dalam tujuan mempertanggungjawabkan keadilan dalam kesetaraan gender, maka kasih merupakan landasan utama bagi perempuan gereja untuk memberdayakan diri dalam berkarya, dan haruslah berani mengakui kelebihan orang lain di sekitarnya, serta berani untuk mengambil sikap untuk melakukan karya tersebut sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.